Sebenarnya ingin saya uraikan masalah kifarat sholat ini. Setelah saya diskusi dengan beberapa orang yang punya pemahaman seperti itu, rupanya di mana dalilnya? Ya, saya ringkas. Kan orang yang nggak puasa bayarnya apa? Bayar kifarat kan? Kalau puasa aja bayar kifarat, kenapa sholat nggak bayar kifarat? Kan sholat lebih wajib. Satu, udah dapat dalil. Ada namanya Imam Syafi'i. Ini ceritanya agak panjang nih. Imam Syafi'i tidak menyamakan, biar mudah ngingat. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bernazar mau iktikaf 10 malam. Saya bernazar iktikaf 10 malam di Masjid Agung At-Taqwa Kutacani. Meninggal dia, maka ahli warisnya membayarkan 1 malam 1 mud 7,5 kilo satu malam. Kata Imam Syafi'i. Meninggal Imam Syafi'i, datang Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau Syafi'i berpendapat 1 malam 1 mud, maka aku berpendapat 1 solat bisa bayar 1 mud. Ijtihad Imam Al-Baghawi. Datang Imam Nawawi. 3 imam, Syafi'i, Baghawi, Nawawi, disebutkannya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Yang menyebutkannya siapa? Nawawi. Yang punya fatwa siapa? Baghawi. Dari mana dia ambil? Dikiaskannya ke Syafi'i. Begitu ceritanya. Nah, sekarang setelah kita tahu sumbernya, apakah Ustadz mengamalkan ini? Saya tidak mengamalkan ini di keluarga saya. Tapi kalau ada orang mengamalkan, berarti dia ikut pendapat ini. Kenapa Ustadz tak amalkan ini? Saya khawatir waktu abang emak saya meninggal, mau dibayarkan fidyahnya, saya katakan tak usah mak. Kenapa? Saya khawatir nanti anak keponakan tak mau sholat, dia siapkan beras 3 karung. Yuk sholat yuk nak, tak usah mak, itu beras sudah 3 ton gue siapkan. Tapi saya tak menyalahkan yang bermazhab Syafi'i, karena mereka mengikut pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah, semestinya tidak ada dari kita itu mati punya utang sholat. Sebab sholat itu wajib bagi siapapun yang berakal. Caranya saja berbeda-beda antara orang dengan orang. Jika Anda bisa berdiri, maka Anda harus berdiri. Nggak bisa berdiri ternyata boleh duduk. Nggak bisa duduk boleh baring. Nggak bisa baring boleh telentang. Mau ibu sholat telentang? Sakit dulu sana, parah baru sholatnya telentang kalau mau. Sampai nanti menggerakkan pelupuk matanya, isyarat. Sampai yang terakhir adalah menjalankan sholat di dalam hatinya. Nggak ada alasan meninggalkan sholat selagi masih ada akal sehat. Kecuali orang sudah akalnya tidak sehat, rufi al-qalam, tidak akan ditulis amal buruk orang yang sudah diangkat akalnya oleh Allah. Baik, aslinya seperti itu. Cuman tidak semua orang mampu mengerti yang demikian itu. Tiba-tiba ada orang meninggal dunia punya utang sholat. Sudah, apapun bentuknya terjadi, dan ini banyak. Bagaimana? Apakah boleh tadi diapain? Diqadha oleh anaknya, ahli warisnya? Jawabannya adalah, jawaban yang pertama yang dikukuhkan, bahwasanya jika ada orang tua meninggal dunia, maka tidak usah diqadha oleh anak-anaknya. Ini pendapat yang pertama dan dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab tidak ada qadha solat oleh orang lain. Ini pendapat yang dikukuhkan. Jadi lalu bagaimana orang tua saya punya hutang solat? Doain saja semoga Allah mengampuni. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Kemudian ada pendapat yang kedua lagi di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa pendapat yang kedua, kalau ada orang tua punya hutang sholat, maka pendapat yang kedua dibayarkan fidyah. Ini para ulama menyamakan dengan puasa. Jadi kalau ada orang tua mati dalam keadaan punya utang puasa, maka dibayar dengan fidyah. Maka sholat ini, sholat pendapat yang kedua dalam urusan sholat disamakan dengan pendapat pertama dalam urusan puasa. Maka boleh, kalau ada orang meninggal dunia kok punya utang sholat, maka dibayarkan fidyah oleh anak-anaknya. Bayar fidyah itu adalah 1 sholat 1 mud. 1 sholat 1 mud 6,77 on. Kemudian ada pendapat yang ketiga.
pendapat yang ketiga ini disamakan dengan pendapat yang kedua dalam masalah puasa. Biarpun pendapat puasa ini ada yang mengatakan pendapat kedua dalam puasa ini menjadi pendapat yang pertama. Man mata wa alaihi siyamin falyasum anhu waliyuhu. Dalam puasa ada riwayat sahih, barang siapa mati dalam keadaan punya utang puasa, walinya yang mengqadha puasanya. Akan tapi itu dalam madhab Imam Syafi'i dijadikan pendapat nomor 2. Dan sholat pendapat nomor 3, sholat disamakan dengan pendapat kedua di dalam urusan puasa. Jadi pendapat yang ketiga dalam urusan sholat boleh diqadai oleh ahli warisnya. Bahkan Imam As-Subuki radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku melakukan yang demikian untuk orang tuaku, dalam riwayat untuk saudariku. Artinya apa? Ini pendapat yang ketiga. Jadi kita harus tahu, pendapat yang pertama adalah tidak usah diapa-apain, tinggal didoain semoga Allah mengampuninya. Pendapat yang kedua boleh dibayarkan fidyah, yaitu setiap satu sholat 1 mud alias 6,7 on. Pendapat yang ketiga adalah dengan dibayar, dengan diqadai oleh ahli warisnya. Kemudian bagaimana yang bijak? Lihat saja kebiasaan di kampung deh, nggak usah marah-marah nanti. Kalau kampungnya nggak dikodoin, nggak dipediain, ya biasa. Ini pendapat yang pertama. Ini dikodoin, oke lah, pendapat yang ketiga. Yang penting jangan ribut deh, sebab kadang kita itu terpicu keributan gara-gara urusan yang seperti itu. Yang tidak disolat, tidak dikodoi, sah dan benar, nggak ada masalah. Bahkan itu pendapat yang nomor 1. Nah, kemudian mana yang tepat? Yang paling sesuai deh. Kalau nggak punya duit, jangan dibayarin fidyah dong. Ya itu, jadi suruh milih dalam hal ini. Tapi ingat, pendapat pertama yang dikukuhkan, tidak usah diapa-apain. Orang yang telah meninggal dunia, ya sudah didoain saja semoga Allah mengampuni, selesai. Wallahu a'lam.